Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fari Artayuda dengan NIM 2020231048, mahasiswa Institut Teknologi PLN dari jurusan Informatika B. Di video ini saya akan menjelaskan mempresentasikan ulang materi tentang teknik pengkodean sinyal. Teknik pengkodean sinyal. Sinyal dapat didefinisikan sebagai arus listrik atau medan elektromagnetik yang membawa informasi atau data dari satu tempat ke tempat lain. Menurut IAAA, Transaction on Signal Processing, istilah sinyal meliputi sinyal-sinyal audio, video, speech, gambar, komunikasi, geofisika, sonar, radar, medik, dan musik. Pengkodean atau encoding adalah proses merubah data ke dalam format tertentu untuk suatu keperluan, misalnya pengiriman dan penyimpanan. Informasi digital dan analog dapat dikodekan sebagai sinyal analog maupun sinyal digital. Data digital, sinyal digital. Pengkodean digital untuk data digital yang paling sederhana adalah dengan memberikan suatu level tegangan untuk menunjukkan nilai biner 1 dan level tegangan lain untuk nilai biner 0. Datanya digital dan sinyalnya analog. Sebuah modem diperlukan untuk mengkonversikan data digital ke sebuah sinyal analog. Metode yang dipakai adalah dengan memodifikasi satu atau lebih parameter frekuensi pembawa untuk menyajikan data biner. Teknik-teknik dasarnya adalah AS, FSK, dan PSK. Data analog, sinyal digital. Teknik yang paling sederhana untuk mendigitalkan data analog adalah PCM atau Pulse Code Modulation, yang mencakup sampling data analog secara periodik dan menguantifikasi sampel-sampel tersebut. Data analog, sinyal analog. Data analog dimodulasi oleh suatu sinyal pembawa atau carrier untuk menghasilkan sinyal analog dengan bandwidth yang sesuai dengan rentang frekuensi sistem transmisi analog. Teknik modulasi dasarnya adalah AM, FM, dan PM. Berikut ini adalah ilustrasi teknik pengkodean sinyal. Untuk digital signaling, suatu sumber data digital atau analog dikodekan menjadi suatu sinyal digital. Sedangkan dasar dari analog signaling adalah adanya sinyal kontinu dengan frekuensi tertentu yang disebut dengan sinyal pembawa atau carrier signal. Data sumber dapat berupa sinyal analog atau digital. Dimodulasikan dengan sinyal pembawa tersebut sebelum dikirimkan ke tujuan. Hasil modulasi dengan sinyal pembawa menghasilkan sinyal termodulasi. Data digital, sinyal digital. Data biner ditransmisikan dengan mengkodekan tiap bit data ke elemen sinyal tertentu. Jadi, skema pengkodean pada dasarnya merupakan pemetaan bit-bit data ke elemen-elemen sinyal. Dua hal utama yang harus dilakukan di sisi penerima untuk menerjemahkan sinyal data adalah: 1. Penerima harus mampu mengetahui informasi timing dari masing-masing bit. Misalnya, kapan suatu bit dimulai dan diakhiri. 2. Penerima dapat menentukan apakah suatu level sinyal bernilai 1 atau 0. Non-return to zero level menggunakan dua tingkat tegangan yang berbeda untuk mewakili bit bernilai 1 dan 0. Dapat menggunakan tanpa tegangan untuk bit 0 dan tegangan positif untuk bit 1. Lebih umum, tegangan negatif mewakili bit 1
dan tegangan positif untuk bit 0. Non-return to zero inverted (NRZI) berdasarkan pada ada tidaknya transisi sinyal pada awal waktu bit. Adanya perubahan pada elemen sinyal dari high ke low atau low ke high menunjukkan bit 1. Tidak ada transisi atau perubahan menunjukkan bit 0. NRZO and NRZI. NRZI adalah non-return to zero invert to ones. NRZI merupakan contoh dari pengkodaan diferensial, yaitu informasi yang akan ditransmisikan diwakili dengan adanya perubahan yang terjadi pada elemen-elemen sinyal yang berurutan. Kelemahan dari sinyal NRZ adalah kehadiran komponen DC, kemampuan sinkronisasi yang kurang, misalkan string panjang dari 1 dan 0 pada sinyal NRZL atau string panjang 0 pada sinyal NRZI. Selanjutnya adalah bipolar AMI, binar multitingkat, menggunakan lebih dari 2 level tegangan. Nilai bit 0 diwakili dengan tidak ada sinyal. Nilai bit 1 ditunjukkan dengan pulse positif atau negatif. Sinkronisasi tetap terjaga untuk deretan bit 1, tidak mengandung komponen DC, dan bandwidth lebih sempit dan deteksi error lebih baik. Selanjutnya, pseudo-ternary atau binar multitingkat. Bit 1 diwakili dengan ketiadaan sinyal. Bit 0 ditunjukkan dengan pulse tegangan positif-negatif yang bergantian. Beberapa kelemahan binar multitingkat adalah masalah pada deretan 0, bipolar AMI dan 1 yang panjang. Tidak seefisien NRZ karena menggunakan 3 level tegangan untuk mewakili 2 bit data. Memerlukan daya sinyal lebih besar untuk mendapatkan tingkat error yang sama dengan NRZI. Manchester encoding memiliki transmisi di bagian tengah setiap periode bit. Transisi berfungsi sebagai data sekaligus clock. Perubahan dari rendah ke tinggi mewakili bit 1, dan perubahan dari tinggi ke rendah menunjukkan bit 0. Digunakan pada standar EAA 802.3 atau Ethernet untuk kabel koaksial baseband dan twisted pair atau UTP. Differential Manchester. Transisi di awal periode bit menunjukkan bit 0. Tak ada transisi pada awal periode bit mewakili bit 1. Digunakan untuk LAN, token ring, EAA 802.5 menggunakan shielded twisted pair. Kelebihan dan kelemahan bit fase. Kelemahannya adalah memerlukan 1 atau 2 transisi pada tiap satu periode bit. Pesat modulasi maksimal 2 kali dari NRZ. Memerlukan bandwidth lebih lebar. Kelebihannya adalah self-clocking karena adanya sinkronisasi pada setiap transisi tengah bitnya. Tak mengandung komponen DC. Dan yang terakhir, memiliki deteksi error lebih baik. Ini adalah contoh dari modulation rate. Yang selanjutnya adalah teknik scrambling. Teknik scrambling digunakan untuk menggantikan deretan bit yang akan menghasilkan tegangan konstan. Deret tambahan ini harus dapat menghasilkan transisi yang cukup untuk mempertahankan sinkronisasi. Dikenali oleh penerima dan dapat dikembalikan ke bentuk asli. Memiliki ukuran atau panjang yang sama dengan data asli. Tujuan desain. Tidak memiliki komponen DC. Tidak ada deretan level tegangan 0 yang panjang. Tidak ada pengurangan dalam kecepatan data dan kemampuan deteksi kesalahan. Teknik scrambling B8ZZ. Bipolar with 8-0 substitution. Berdasarkan pada bipolar AMI, umum digunakan di Amerika Utara. Aturan. Jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulse tegangan terakhir sebelum oktet adalah positif,
maka 80 tersebut digantikan dengan 000 plus min 0 min plus. Jika terdapat oktet dengan semua 0 dan puls tegangan terakhir sebelum oktet adalah negatif, maka 80 tersebut digantikan dengan 000 min plus 0 plus min. Teknik scrambling HDB3 High Density Bipolar 3-0 umum digunakan di Eropa dan Jepang. Aturannya adalah sebagai berikut. Digunakan terutama untuk pengiriman data digital menggunakan sinyal-sinyal analog melalui jaringan telepon umum. Memiliki rentang frekuensi berkisar dari 300 sampai 3400 Hz. Membutuhkan adanya modem atau modulator demodulator. Teknik pengkodean. Amplitude shift keying AS. Frekuensi shift keying FSK dan fase shift keying PK. Pada ASK, bit 0 dan 1 diwakili oleh dua amplitude yang berada dari frekuensi pembawa. Biasanya, salah satu amplitude bernilai 0. AS rentan terhadap perubahan gain yang terjadi tiba-tiba. Umumnya digunakan hanya sampai 120 bps. Teknik AS digunakan untuk mentransmisi data digital sepanjang serat optik. Frekuensi shift keying yang paling umum adalah binary FSK. Dua nilai binar diwakili oleh dua frekuensi berbeda. BFSK umum digunakan pada jalur keras suara hingga 1200 bps. BFSK juga umum dipakai untuk transmisi radio frekuensi tinggi dan LAN dengan kabel koaksial. Multiple FSK. Tiap elemen sinyal mewakili lebih dari 1 bit, menggunakan lebih dari 2 frekuensi, bandwidth lebih efisien, dan lebih rentan terhadap error. Fase dari frekuensi pembawa digeser untuk mewakili data. Binary PSK, 2 fase mewakili 2 digit binar. Diferensial PSK, perubahan fase tergantung pada transmisi sebelumnya. Tiap elemen sinyal mewakili lebih dari 1 bit. Terdapat pergeseran fase sebesar 90 derajat. Tiap elemen mewakili 2 bit. Aliran data dibagi 2, yaitu dimodulasi dengan sinyal pembawa, lalu dilakukan pergeseran fase. Pengembangan dari teknik ini dapat digunakan banyak sudut fase dan lebih dari satu amplitude. Contohnya modem 9600 bps menggunakan 16 elemen sinyal yang berbeda dengan 12 sudut fase, yang 4 diantaranya memiliki 2 amplitude berbeda. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) digunakan pada Asymmetric Digital Subscriber Line dan beberapa komunikasi wireless, merupakan kombinasi dari ASK dan PSK. Pengembangan logis dari QPSK mengirimkan dua sinyal berbeda secara simultan pada frekuensi pembawa yang sama. Menggunakan dua salinan frekuensi pembawa, salah satu digeser 90 derajat. Tiap frekuensi dimodulasi ASK. Dua sinyal independen melalui media yang sama. Data analog, sinyal digital. Digitalisasi adalah proses perubahan data analog menjadi data digital yang kemudian ditransmisikan menggunakan NRZL, ditransmisikan menggunakan kode selain NRZL, dan dikonversi ke sinyal analog. Perangkat yang digunakan untuk merubah analog ke digital dan selanjutnya memperoleh kembali data analog asli dari sinyal tersebut disebut coder. Pulse Code Manipulation atau PCM, Delta Modulation. Digitalisasi. Pulse Code Modulation, Theory Sampling. If a signal is sampled at regular intervals at a rate higher than twice the high signal frequency, the samples contain all information in original signal. Misal, 4000 Hz voice data memerlukan 8000 cuplikan per detik. Sampel-sampel analog tersebut disebut sampel pulse amplitude modulation. Masing-masing sampel analog harus ditandai dengan satu kode binar. Contoh PCM. Blok diagram PCM. Delta modulation. Input analog diaproksimasi dengan fungsi anak tangga, yaitu dapat bergerak naik atau turun sebesar satu level pada setiap interval pencuplikan.
memiliki sifat binär karena fungsi hanya bergerak naik atau turun satu level pada tiap interval, maka dapat dianggap sebagai satu bit tunggal. 1 untuk gerak naik dan 0 untuk gerak turun. Operasi modulasi delta. Kinerja PCM atau DM. DM memiliki kemampuan implementasi yang lebih sederhana. PCM menunjukkan karakteristik NSR yang lebih baik. Isu untuk penggunaan bandwidth, misalnya untuk reproduksi suara yang baik menggunakan PCM. Diperlukan 128 level atau 7 bit dan bandwidth suara 4 kHz. 8000 kali 7 sama dengan 56 KB per detik. Teknik kompresi data dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan bandwidth yang besar. Masih banyak kebutuhan akan sinyal digital. Use of repeater, TDM, efficient switching. Dalam praktek, PCM lebih disukai untuk mendigitalkan sinyal analog. Data analog, sinyal analog. Memodulasi frekuensi pembawa, carrier, dengan data analog. Mengapa memerlukan modulasi? Frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan transmisi yang lebih efisien, memungkinkan operasi frekuensi division multiplexing atau FDM. Tipe-tipe modulasi, amplitudo, frekuensi, dan fase. Teknik modulasi analog. Itu tadi adalah hasil dari materi yang saya presentasikan ulang tentang teknik pengkodaan sinyal. Terima kasih telah menonton.